Kalau secara umum ada dua ya, ada aritmatika, ada geometri. Kalau aritmatika itu biasanya ditambah atau dikurang gitu ya polanya. Kalau geometri itu eh, perbedaan itu dikali atau dibagi gitu ya. Itu untuk pola bilangan. Nah, kalau yang baris dan deret itu kemarin kan ada juga baris deret aritmatika sama baris deret geometri ya. Itu kan dia dua-duanya udah ada persamaannya gitu ya. Nah, ini ya tadi. Pola aritmatika itu diperoleh dengan menambahkan satu bilangan tetap ke angka sebelumnya. Kalau yang geometri, dia mengalihkan suatu bilangan tetap ke angka sebelumnya, gitu ya. Itu bedanya. Sekarang ada macam-macam pola barisan bilangan. Nanti kalau nggak keburu nyatetnya mah, bisa di-download ya PowerPoint-nya setelah kelasnya selesai. Setelah sesi ini selesai. Yang pertama ada pola barisan bilangan loncat satu. Berarti ini antara pola ke satu dan pola selanjutnya itu berbeda gitu ya. Jadi ini 3 ke 6 berbedanya loncat satu maksudnya. Jadi ini 3 ke 6 tambah 3 dan seterusnya itu tambah 3 terus gitu ya. Kemudian ada juga yang loncat dua. Kalau loncat dua berarti penjumlahan atau pengalian angkanya itu diselang satu angka ya. Berarti ini pola satu, pola 3, pola 5, pola 7, pola 9 gitu ya. Itu dia loncat 2 gitu. Ini tambah 2. Kalau yang satunya lagi dari 1 ke 5, ke 9, ke 13 ini dia tambah 4 gitu. Berarti ini kalau dilihat mah kayak barisan aritmetika ada dua gitu ya. Jadi digabung gitu. Terus diselang-seling. Itu yang loncat 2. Terus ada juga yang loncat 3. Berarti ini polanya setiap 3 angka gitu ya bedanya. Berarti ini ada misalnya pola yang pertama dari 10 ke 20 ke 50 ke 70 gitu ya. Ini semuanya ditambah 10 tambah 20 tambah 30. Terus ada yang keduanya juga sama. Sama yang ketiganya juga sama polanya. Gitu. Kemudian ada yang operasi berulang. Kalau operasi berulang berarti misalnya di sini ada tambah 2 kali 2 tambah 2 kali 2 gitu ya. Jadi pas ke sini pola selanjutnya berarti 18 kali 2 jadi 36 gitu. Terus ada juga yang operasi berulangnya 3 kali ini. Ada plus 1 kali 3 min 2. Plus 1 kali 3 min 2. Berarti yang ini selanjutnya itu plus 1. Jadi sini pola selanjutnya 13 tambah 1 jadi 14. Ada juga yang polanya di sini tambah sama kali, operasinya tambah sama kali, tapi angka yang dioperasikannya bertambah gitu ya. Jadi di sini tambah 1 kali 2 tambah 3 kali 4 tambah 5 berarti selanjutnya kali 6. Berarti ini pola selanjutnya 33 kali 6 jadi 198. Tuh. Selanjutnya ada operasi berulang meningkat. Jadi di sini yang pertama itu min 1 terus plus 5. Kemudian yang selanjutnya itu di sini min 1 gitu. Karena dia meningkat, jadi min satunya 2 kali. Terus selanjutnya min satunya 3 kali. Selanjutnya berarti di sini min satunya 4 kali gitu. Selanjutnya ada pola bilangan, ada bilangan tetap sebagai pembatas. Jadi kalau misalnya nanti kita nemu pola bilangan, dia tuh ada angka berulang nih, misalnya 5 nih, di sini ada terus 5. Berarti 5 ini dia sebagai pembatas. Jadi pola bilangan yang kita lihatnya, angka yang selain 5. Di sini kan 2 ke 6 plus 4. Selanjutnya plus 6 plus 8, ini plus 10. Jadi pola selanjutnya di sini 20 tambah 10. Nah, ada juga berarti ini polanya yang loncat
3 ya berarti ini ya. Dia loncat 3, kemudian ada bilangan tetapnya gitu. Ini sama ya. Itu ada bilangan tetap. Kemudian ada yang barisan bilangan Fibonacci. Kalau barisan bilangan Fibonacci itu diperoleh dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya. Jadi di sini 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29 ini. Nih, angka 4 ini didapat dari 1 tambah 3. Kemudian angka 7 dari 3 tambah 4. Jadi kalau angka yang selanjutnya berarti ini dari 18 tambah 29 gitu. Berarti di sini 47 ya jawabannya. Kemudian di sini juga kalau ini mah ada plus, ada min ya. Jadi di sini 5 itu didapat dari 2 tambah 3. Kemudian min 2 didapat dari 3 min 5. Berarti ke sini pola selanjutnya itu didapat dari min 2 sama min 3, ditambah min 3. Jadi di sini min 5 gitu. Benar gak ya? Bentar. 5, ya betul dijumlahin. Itu yang ala Fibonacci. Terus ada juga Fibonacci yang 3 suku. Kan kalau tadi yang dijumlahkannya 2 suku ya. Kalau di sini yang dijumlahkannya 3 suku. Jadi di sini 4 itu didapat dari 1 tambah 1 tambah 2 gitu ya. Kemudian ini ya, kita lihat. Ini ya, 4 itu dari 1 tambah 1 tambah 2. Berarti suku ke 1 sampai ke 3 gitu ya. Terus yang 7 ini, berarti dia dari 1 tambah 2 tambah 4 gitu ya, yang ini. Dan seterusnya gitu ya. Berarti kalau suku selanjutnya di sini, oh ini udah ada jawabannya ya. Berarti di sini 13 tambah 24 tambah 44, jadi 81. Kemudian yang Fibonacci itu ada juga yang semua suku. Berarti kalau suku eh, ketiga, berarti suku suku 1 sama suku 2. Kalau suku ke-7, berarti suku 1 sampai suku 6 dijumlahin gitu. Kayak gini. Berarti ini suku ke-7 ya. Jadi 1, 2, 3, 6, 12, 24, 48 dijumlah gitu. Jadi di sini selanjutnya itu 96. Selanjutnya ada pola bertingkat. Di sini pola bertingkat itu ini ya kan 3 ke 5 ke 7 ke 19 itu bedanya ini ya 2, 4, 8, 16. Nah yang beda 2, 4, 8, 16 itu dia ada polanya lagi yang lebih beraturan gitu ya. Ternyata semuanya dikali 2 kayak gitu. Jadi polanya bertingkat. Terus yang ini juga sama, ini berarti tingkatnya sampai 3 ya. Kayak gitu. Kemudian ada pola pangkat A pangkat N. Ini tuh pola pangkat itu bisa macam-macam ya. Bisa semuanya pangkat 2, bisa semuanya pangkat 3, atau misalnya pangkatnya yang naik gitu ya, tapi si angkanya tetap. Atau ada juga yang 1 pangkat 2, 1 pangkat 1, terus 2 pangkat 2, 3 pangkat 3, yang kayak gitu juga ada gitu ya. Ini pola pangkat itu ini bisa ada 3 macam gitu. Selanjutnya ada pola yang melibatkan bilangan pecahan. Sebenarnya ini sama aja ya, cuman nanti operasinya berarti operasi pecahan gitu. Ada juga yang melibatkan desimal atau persen. Ini juga sama, berarti nanti si polanya itu bedanya itu bilangan desimal atau pakai persen gitu ya.
Selanjutnya ada pola yang dikelompokkan beberapa suku. Jadi di sini kalau yang pertama itu, jadi 1 ke 5 itu bedanya 4. Kemudian ini yang lainnya juga bedanya 4. Tapi jadinya dia punya kelompok gitu ya. Jadi 1 sama 5, 7 sama 11, 3 sama 7, 25. Berarti ini sama 29 gitu. Ada juga kelompoknya dipisahkan dengan angka yang tetap ya, kayak tadi yang sebelumnya. Di sini kayak 25, 8, 13 gitu ya, dipisahkannya sama angka 4. Ini juga ada polanya ya, plus 3, plus 5, plus 7, berarti ini plus 9. Jadi di sini jawabannya 4 tambah 9, jadi 13 gitu. Kemudian ada juga yang dikelompokkan berdasarkan suku awal. Berarti ini 2, 4, 6 gitu ya kelompoknya. Kemudian 7, 14, 21 sama 5. Berarti di sini kan 5 kali 2 jadi 10. Ini 5 kali 3 berarti jadi 15 gitu. Ada juga yang kayak gini. Kemudian selanjutnya ada pola bilangan dengan operasi berlawanan. Jadi di sini operasinya plus 3, plus 5, plus 7. Tapi terus dia berlawanan jadi min semuanya. Jadi min 7, min 5, min 3 gitu. Ini ada juga yang min 3 plus 3 min 3 plus 5 min 5. Di sini plus 7 min 7 gitu. Yang terakhir ada operasi lebih dari 1 kali gitu ya. Ini. Sebenarnya jenis-jenis pola bilangan ini agak perlu dihafal gitu ya. Karena polanya juga kan nggak pasti gitu ya. Jadi yang penting kita di menjawab soal pola bilangan atau pola huruf ini, yang penting bisa mengidentifikasi pola di soal itu kayak gimana gitu ya. Kalau jenisnya mah itu nggak terlalu penting gitu ya. Buat tahu jenisnya apa. Tuh. Kecuali mungkin tadi yang spesifik itu yang ini ya, yang Fibonacci gitu. Dan spesifik. Sekarang kita ke soal yang pertama ya. Teman-teman kalau misalnya ada yang udah bisa jawab, boleh langsung jawab aja ya di chat atau open mic gitu boleh. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung tanya aja ya. 34. Tuh, udah pada jawab. Kenapa 34? Ini pakai pola apa? Fibonacci, ya betul ya. Jadi di sini kan 2, 3, 5. 5 ini kan dari 2 tambah 3 ya. Jadi kalau dilihat di sini tuh 5, berarti kan ini 2 tambah 3 ya. Ini 8 itu 3 tambah 5. Berarti ini 21 itu 8 tambah 13. Jadi pola yang selanjutnya 13 tambah 21. Jadinya 34. Jadi jawabannya yang A. Ini yang Fibonacci ya. Ya, sekarang yang nomor 2. Ini tuh sama ya, kayak tadi, masih Fibonacci. Kan ini 10 itu dari 3 tambah 7 ya. Berarti jadi berapa nih? 3, 7, 10, 17, 27, titik-titik, titik-titik, 115.
Berarti di sini kan 27 itu dari 10 tambah 17. Berarti ini biar kelihatan ya. Di sini berarti 17 tambah 27. Jadi 44 ya. Berarti ini yang bawahnya 27 tambah 44. Jadinya 71 ya. 71. B 44 dan 71 ya, betul ya. Selanjutnya, di sini ada pola 3, 3, 5, 3, 8, 3, 12. Terus ada titik-titik, titik-titik. Berapa nih? Ada yang udah ketemu jawabannya? Di sini bisa kita lihat ya, ada angka yang konstan nih, 3. Ini 3, ini 3, ini 3. Nah, terus kita lihat bedanya yang selain yang konstan ya. Berarti ini kan 3 ke 5 plus 2. Ini plus 3. Ini berarti plus 4. Ini ke sini berarti plus 5. Jadi di sini 17. Terus ini 3 itu kan berarti ini yang tetap ya. Jadi jawabannya 3 dan 17 yang E. Betul ya. Oh, kata Iqbal ada bilangan tetap 3 ya, betul. Jadi E 3 dan 17. Ini mah kayaknya bisa nyampe 20 soal ya kalau cepet pembahasannya. Sekarang di sini ada 13, 13, 13, terus 8, 13, 3. Di sini ada yang tetap kayak tadi ya, angka 13 di sini. Berarti di sini 13 kan ya. Kemudian pola yang lainnya, berarti ini 13 ke Kurang 5, Kak. 8 kan, min 5 ya, ya betul. Ini min 5, berarti ini min 5. Bentar. Oh, bentar, ini 13-nya salah ya penempatannya. Tiga belasnya di sini ya. Berarti ini 3 min 5, berarti jadi min 2. Jawabannya yang yang B ya. Oh iya, 13 dan min 2. Ya, betul. Pada jago ya pola bilangannya. Sekarang nomor 5. Di sini sama ada yang tetap ya. Kita tulis dulu ya. 2, 3, 1, min 4, 3, min 1, 8, 3, 1. Di sini yang tetapnya 3 ya. Di sini ada 3 yang tetap, tapi di selangnya 2 ya, di selangnya 2 angka. Berarti di sini tuh kalau ada angka lagi, berarti di sini 3 ya. Terus kita lihat di sini ini ya, yang 1. Terus ada min 1. Sini ada 1 lagi. Nah, ini kalau dilihat itu dia kali min 1 ya.
Berarti ini ke sini kali min satu. Jadi ini yang pola yang keduanya ya, maksudnya isian yang keduanya berarti ini kali min satu, jawabannya jadi min satu. Sekarang kita lihat yang ininya ya, yang selanjutnya. Ini tuh nomor 5. Ntar aku lihat kotretan dulu. Nah, ini 2 ke 4, 2 ke min 4 itu polanya dikali min 2. Nah, ini juga di sini min 4 ke 8 itu dikali min 2. Nah, ini ke sini juga berarti dikali min 2. Jadi min 16. Min 16. Oh iya, sorry. Ini tiganya harusnya di sini ya. Oh, 3 di sini, min 1 yang di sini. Kebalik. Di sini harusnya 3. Ini min 1 ya. Berarti jawabannya min 16 dan 3. Oh ini nih, tadi keliru di ininya ya. Di patokan yang ininya, yang tiganya. Jadi harusnya tiganya itu di sini ya. Harus supaya jelas. Jadi ini kan 3 itu selang 2 angka ya. Berarti 3 itu di sini. Yang min 1 ini yang dikali min 1 dia yang selanjutnya. Ini min 1 di sini. Jadi jawabannya yang min 16 dan 3. Ini ya. Min 16 dan 3. Jawabannya yang A. Itu untuk soal nomor 5. Sekarang ke soal nomor 6. Di sini polanya 2, 3, 3, 5, 6, 9, 11, 15, 18. Ini itu kita, tar benar gak ya? Nah ya benar. Ini tuh polanya yang selang satu angka ya. Jadi kita lihat 2 ketiga ya, tapi ketiga yang kedua. Ini 2 ketiga itu dia plus 1. Terus 3 ke 6 itu plus 3. Ini 6 ke 11 ini plus 5. Terus selanjutnya plus 7. Berarti kan selanjutnya lagi plus 9 kan ya. 18 plus 9 jadi 27 ya. Ini 27. Nah, kemudian kita lihat yang satunya lagi. Berarti ini 3 ke 5 itu plus 2 ya. Kemudian 5 ke 9 ini plus 4. 9 ke 15 plus 6. Berarti di sini plus 8 ya. Jadi 15 tambah 8 jawabannya 23. Jadi di sini pola lanjutannya 23 dan 27 ya. Jawabannya yang C. Tahu ya, Iqbal juga jawab C ya, sama. Itu soal nomor 6. Kita lihat soal nomor 7. Di sini ada pecahannya. Ada 0, 1/2, 1, 3, 4. Misalnya yang 5 ini kita mau ubah ya, jadi pecahan biasa. Berarti jadi 11/2, terus 9. Pola selanjutnya berapa?
Untuk soal nomor 7 ini, kita lihat ini 0 ke 1 ya. Ini selang 1 tadi. 0 ke 1 ini kan plus 1. Terus 1 ke 4 ini plus 3. 4 ke 9 plus 5. Sorry, plus 5 tapi minus 9. Berarti ini selanjutnya plus 7. Jadi dia 16 di sini. Kemudian yang pecahannya, ini 3 itu kan sama aja kayak 6 per 2 ya. Nah, di sini 1 per 2 ke 6 per 2 itu kan plus 5 per 2 ya. Terus ini 6 per 2 ke 11 per 2, ini juga sama, plus 5 per 2. Berarti ini ke pola selanjutnya, plus 5 per 2. Jadi 11 per 2 ditambah 5 per 2, jadi 16 per 2 kan ya. 16 per 2 sama dengan 8. Jadi sini jawabannya 8. Nabil betul ya, yang E. 8 dan 16. Untuk soal nomor 7. Sekarang lihat soal nomor 8. Nah, ini pola huruf ya. Ada H, K, J, G, L, C, dan seterusnya. Ditanyakan pola selanjutnya ya. Nah, untuk pola huruf ini berarti kita harus tahu ya si huruf H ini huruf keberapa, terus misalnya huruf G huruf keberapa gitu. Nah, ini cara ngapalinnya eh, bebas ya. Jadi caranya bisa misalnya kita hafalin yang puluhan. Misalnya huruf ke 10, huruf ke 20 apa. Terus misalnya yang kelipatan 5 gitu ya. Huruf ke 5, huruf ke 10 itu apa gitu. Nah, di sini kan J itu yang kita tahu huruf ke 10 ya. Terus yang gampang lagi ini C. Terus H ini HIJ kan ya, berarti H ini ke 8. K itu kan setelah J ya, jadi ke 11. Ini yang G itu sebelum H kan ya, jadi ke 7. Ya, betul. L ini setelah K, jadi ini ke 12. Nah, di sini ada yang udah jawab nih. D, N, dan Y. Kita lihat ya. Di sini H ke J ini 8, 10, 12. Udah kelihatan polanya ya. Ini plus 2. Ini plus 2. Berarti di sini dia bakal huruf ke 14. Jadi huruf N ya, huruf ke-14 itu. Sekarang kita lihat yang satu lagi. Ini, sorry, ini C itu kan harusnya ketiga ya, bukan C. Huruf ketiga. Ini yang bawahnya, berarti 11 ke 7 itu min 4 ya. Ini min 4 juga. Nah, ini ke sini min 4, berarti kan dia jadi min 1. Kan huruf mah cuma ada 26 ya, jadi 1 sampai 26. Berarti di sini itu huruf min 1 itu huruf keberapa gitu ya. Ini aja 26 min 1 sama dengan 25. Huruf ke-25 kan Y ya. Gitu. Jadi jawabannya N dan Y. Betul ya tadi yang jawabnya D. Ya. Polanya berarti ya betul ya. Iqbal plus 2 sama min 4 gitu polanya. Sekarang ke nomor 9. Di sini ada U 2 kali, terus A, T 2 kali, B
S 2 kali, terus C. Ditanyain 3 pola selanjutnya. Wah, dan langsung jawab B. Kata Bisma B. Kita lihat ya. Di sini kan ada pola yang berulang ya. Berarti dia itu jadi sekelompok. Jadi U sama U, T sama T, S sama S. U ini dia kan -1 ya ke sini ya. -1, ini -1. Berarti pola yang kelompok ini -1 juga. Berarti kan RSTU ya. Berarti di sini R. Oh, sorry. Oh, salah ya. Harusnya di sebelah sini. Ini ya. Berarti ini ke sini -1 jadi R. R. Terus yang selanjutnya di sininya +1 ya. Kan A, B, B ke C. Berarti di sini ke D. D ini +1, +1, +1. Jadi betul ya. Tadi Bisma tadi yang pertama jawab. Terus ini yang jawab B juga. Nabil sama Iqbal. Ya, betul ya. Ada yang mau izin keluar? Boleh. Udah mau bel berarti masih di sekolah ya? Ini jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 10. Di sini ada A, K, B, L, C dulu ya. C, M. Ini kelihatan ya polanya ya. Nah, kalau dari sini ya. Di sini +1 ya nih. A, B, C. Ini +1. Berarti ke sini jadi D ya. Ini +1. Yang KLM juga sama ya, +1. Ini K ke L +1. Ini juga +1. Berarti yang selanjutnya M +1. Jadinya N. Jadi jawabannya D dan N. Yang E. Nah, betul ya. Bisma jawabnya yang E. Karena dia satu ya. Kalau satu tuh kita kan kayak langsung ngeh gitu ya urutan huruf nih. A, B, C, D, K, L, M, N gitu. Selanjutnya nomor 11. Ini ada S, I, P, F, M, dan C. Terus pola selanjutnya. Di sini itu kan kayaknya polanya bukan yang -1 kayak tadi ya. Berarti bisa kita tulis dulu si hurufnya. Huruf ini huruf keberapa. Di sini kan yang gampang itu C itu ketiga ya. Terus F ke 6. I itu ke 9 ya. Ini S itu ke 19. P ke 16. M itu ke 13. Nah, ini polanya loncat 1. 9 ke 16. Ini kan -3 ya. 16 ke 13 juga -3. Berarti ini 13 selanjutnya. Oh, sorry, kejauhan terus ke sini ya. Jadi -3, jadi huruf ke 10. Huruf ke 10 itu J. Terus kita lihat yang selanjutnya. Berarti yang ini ya, I, F, C. I ke F, salah warna, ke warna biru. Ini I ke F, dia -3 juga ya. Berarti ini -3 juga. Selanjutnya ini -3, dia kan jadi 0 ya.
Nah, 0 di abjad itu dia 26. Ya. Berarti ini huruf ke-26 itu dia Z. Jadi jawabannya yang E ya, betul Iqbal. Sama ya, yang tadi juga E ya. Jadi J sama Z jawabannya nomor 11. Selanjutnya nomor 12. Di sini ada Y, terus B, T, Y, O, Si, sama J. Ini kita tulis dulu ya hurufnya, huruf keberapa. Di sini J itu kan ke-10. Terus Y kan ke-25 ya, karena Z-nya 26. Ini B itu kedua. Terus V, T ini ke-20 ya. T, U, V berarti ke-22. Yang O itu ke-15. Di sini pola yang pertama, ini juga loncat satu ya. Berarti di sini 2 ke-20 kan -5. Kemudian 20 ke-15 ini -5 juga ya. Ini 10 -5. Berarti ini jadinya -5 jadi huruf kelima. Berarti di sini E hurufnya. Kemudian pola yang selanjutnya di sini B ke-25. Kan jadinya tuh kayak gede banget gitu ya. B dari 2 ke 25 itu gimana gitu. Nah, berarti ininya sama kita dibikin negatif. Berarti di sini 25 min 26. Jadi ini -1. Sorry, -1. Di atasnya aja ya. 25 min 26. Jadinya, 25 min 26. Jadinya -1. Berarti ini -1. Yang ini juga sama. 22 kurangi 26. Jadi -4. Nah, ini kan jadi kelihatan nih polanya. Dari 2 ke -1, ini kan -3. Ini juga sama berarti ya, -3. Berarti di sini dari V ke selanjutnya itu -3 juga. Berarti kan jadi -7. Jadi 26 dikurangi 7. Di sini huruf keberapanya? 26 kurangi 7 kan 19 ya. Berarti di sini huruf ke-19. Jadi jawabannya J. Salah. Huruf ke-19 itu S ya. Kalau di sini warnanya sama. Sorry. Ini huruf ke-19 itu S di sini. Jadi jawabannya A ya. Betul. Siapa yang jawab? Iqbal. Jadi jawabannya A, S, dan E. Ini tuh buat pola yang atas ya ini. S itu polanya yang atas ini. Saya lupa. Atau nanti deh aku ubah warnanya aja. Pas mau selesai. Sekarang ke nomor 13. Ini juga kelompok ya. Ini tuh A ada 3, kemudian E ada 3, I ada 3. Berarti nanti pola selanjutnya juga 3 huruf yang sama gitu ya. Ini A itu kan huruf pertama. E huruf ke-5 ya. I huruf ke-9. Nah, ini dia polanya 1 ke 5 kan dia +4 ya. 5 ke 9 juga +4.
Berarti ini jadinya 9 plus 4. Jadi huruf ke-13 ya. Huruf ke-13 itu M. Ya, Riansyah betul ya. Jadi M 3 kali di sini. Nomor 13. Sekarang nomor 14. Di sini ada A, terus A, D, E, I-nya 2, kemudian L, M, sama Q. Ini ditanyain 3 pola selanjutnya. Di sini kan ada yang sama ya ini. Berarti di sini A sama A, I sama I. Berarti nanti di sini Ki sama Ki ya. Dia di sini bakal sama. Berarti ini Ki sama Ki. Terus yang pola selanjutnya dilihat ini kan DE ya. DE ini kan dia 45. Terus LM itu 12 13 ya. Nah, ini dilihat aja kan 4 ke 12 itu plus 8 ya. Berarti nanti di sini 12 ke sini itu dia 12 plus 8. Jadi kan ke 20 ya. Huruf ke 20 itu T. Berarti yang selanjutnya U-nya ya. Karena kan ini dia selalu berurutan ya ini ya. D, E, L, M. Berarti ini T sama U. Tuh. Ini 21. Jadi jawabannya D ya. Betul ya. Yang udah jawab. Sekarang nomor 15. Di sini ada A, kemudian D, C, F, E, H, dan G ya. Ditanya 2 pola selanjutnya. Di sini kayaknya nggak perlu pakai angka dulu ya, si hurufnya. Karena udah kelihatan nih, ini A ke C itu kan berarti ini dia plus 1 ya. C ke E juga plus 1. Ini ke G juga dia plus 1. Sorry, plus 2 maksudnya. Plus 2 ya. Berarti ini G, H, I ya. Berarti di sini I. Ini udah kelihatan ya, soalnya yang I cuman yang D ya. Nah, ini yang J-nya juga ini juga sama ya. Ini plus 2 nih. D, E, F kan ya. Berarti plus 2. Ini plus 2 juga. Berarti ke sini J ya. Jadi H, I, J. Berarti ini J. Jawabannya berarti yang D. Ya, betul ya. Yang udah jawab. Nomor 16. Di sini ada C, N, O, Z, dan A ya. Di sini C itu kan dia ketiga ya. A ke 1, Z itu 26. M, N itu 14. Di sini O 15. Di sini itu ada 2 pola ya. Pertama kita lihat di sini kan 14 ke 15 ini, sorry bukan ini. Ya betul-betul. Ini dia plus 1 ya. Terus ini 26 ke 1 juga ini plus 1 ya. Nah,
Kemudian di sini 3 ke 14 itu plus 11 ya. Ini plus 11. Berarti ini 15 ke 26 juga sama ya, plus 11. Berarti ini 1 ke selanjutnya itu plus 11 juga. Jadinya ke 12 di sini ya. Huruf ke-12 kan L. Terus L itu kan dia 12 nih. Berarti di sini 12 plus 1. Jadi di sini 13. Kalau gitu pola selanjutnya di sini M. Berarti jawabannya yang A ya. Jadi L dan M. Itu. Itu nomor 16. Di sini mungkin yang bingung 26 tambah 1 kenapa 1? Berarti kan ini jadinya 26 tambah 1 itu 27. Ini kan di sini huruf ke-27 itu berarti kurangi 26 ya. Jadi huruf ke-1 gitu. Ini untuk pola yang plus 1-nya. Itu buat nomor 16. Kita ke nomor selanjutnya ya. Di sini ada pecahan. Ada 1, 1/2, 1/4, kemudian titik-titik, titik-titik, 1/32. Nah, ini kan kayaknya bukan penjumlahannya ya, karena si penyebutnya yang berubah. Ini tuh kayaknya perkalian. Ini kan 1/1 dikali 1/2 ya. Ini juga kan ya, dikali 1/2. Berarti selanjutnya juga sama. Jadi ini kali 1/2, berarti jadi 1/8 ya. Kemudian ini kali 1/2 juga. Jadi 1/8 kali 1/2, jadi 1/16. Jawabannya yang D, betul ya. 1/8,1/16. Kita lihat soal selanjutnya. Di sini ada 1, 4, 27, 256. Selanjutnya berapa? Ini tuh dia pola bilangan pangkat ya. Ini kan kita tahu kalau 1 itu berarti 1/1 ya. Kalau 4 ini 2/2. Ini 3/3. Berarti ini pola kelimanya berapa pangkat berapa? Atau lagi ngitung jawabannya ini? C ya. Berarti kan jadi di sini 5/5 kan ya? Ya, betul. Ini kan 256 itu 4/4. Berarti di sini 5/5. 5/5 itu 3, 1, 2, 5. Jadi jawabannya yang C. Nomor 19. Di sini ada pola 32, 8, 32 lagi. Terus 16, 8, 16, 8, 8, 8. Terus ditanya 3 pola selanjutnya. Di sini itu dia ada 3 pola ya. Di sini kan ada angka yang tetap nih, 8. Kalau 32 mah ini kan cuma 32 di awal doang ya. Jadi sini angka tetapnya itu 8. Ini 8, 8, ini 8. Berarti ini selang 2 angka ya. Berarti 8 di sini.
Terus yang ininya, ini tuh berarti polanya 32 ke 16 ya. Di sini. 32 ke 16, ini kita nyebutnya boleh dikali setengah atau dibagi dua gitu ya, sama aja. Misalnya kita tulisnya dibagi dua. Ini 16 ke 8 itu dibagi dua juga. Berarti ke sini 8 dibagi 2 juga. Jadi 4. Yang selanjutnya, berarti ini 32 ke 16. Ini sama ya polanya. Ini dibagi 2 juga. Terus 16 ke 8 dibagi 2 juga. Berarti ini dibagi 2. Ya, jadinya 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi jawabannya yang B ya. Betul ya, Reansyah juga jawabnya 4, 8, 4. Jawabannya yang B. Sekarang selanjutnya. Ini sebelum post test ya. Nanti kalau kalian mau tanya-tanya dulu boleh. Sebelum ke post testnya karena waktunya masih sisa 17 menitan lagi. Di sini ada 2, 64, 4, 32, 6, 16, 8. Ini tuh udah kelihatan dia loncat 2 ya. Ini kan 2, 4, 6, 8. Dia kan bedanya plus 2 ya. Ini bilangan genap. Berarti 6 ke 8 ini plus 2. Sorry. Berarti ini 8, selanjutnya itu plus 2, jadi 10. Kalau nggak salah nggak ada di opsi deh jawabannya. Ini selanjutnya 64 ke 32 ya. Ini kan bagi 2 ya. Ini bagi 2 juga. Berarti ini 16, selanjutnya bagi 2 juga. Jadi 8. Jadi yang betul mah 8 dan 10 ya. Ya kan ya? Itu kayaknya disalah ketik di soal. Jadi harusnya ya 8 dan 10. Kalau yang B mah sama yang angka 8-nya doang ya. Nah, teman-teman dari 20 soal ini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau dari pola bilangan ini, susahnya di mana gitu? Kak boleh bertanya Kak, Boleh. kalau misalnya soalnya tuh pangkatnya tuh kayak berurutan gini. Pangkat itu misalnya pangkat satu, langsung pangkat dua, pangkat tiga itu gimana Kak? Contohnya, berarti itu yang bilangan berpangkat, pola berpangkat ya. Coba tadi itu ada. Nah, ini ya, pola yang berpangkat kayak gini. Jadi kalau pola pangkat itu dia, kalau dilihat ya dari polanya itu ada 3 jenis ya. Yang pertama, dia angkanya bisa beda, tapi pangkatnya sama ya. Berarti kayak gini nih. Ini kan angkanya dia semuanya plus 1 tuh. Plus 1, jadi 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Semuanya dipangkatin 2. Tapi bisa juga si angkanya tuh misal plus 2 ya. Jadi misalnya 1 pangkat 2, 3 pangkat 2, 5 pangkat 2, itu juga bisa ya. Atau di sini angkanya sama, pangkatnya yang berubah ya. Berarti di sini kan angkanya sama nih 2. Berarti pangkatnya yang berubah. Saya 2 pangkat 1 sampai di sini 2 pangkat 6.
Atau si pangkatnya itu misalnya plusnya bisa selangnya 3 gitu ya. Jadi misalnya 3 pangkat 1, 3 pangkat 4, terus berarti kalau ditambah 3 di sini 3 pangkat 7 gitu ya, dan seterusnya gitu. Atau kayak tadi ini yang soal yang nomor berapa tadi ya? Jadi kalau pola ke 1 berarti 1 pangkat 1. Pola kedua 2 pangkat 2. Berarti di sini selanjutnya 4 pangkat 4 gitu ya. Terus 5 pangkat 5. Atau misalnya ini juga dia diselang-seling ya. Jadinya 1 pangkat 1, misalnya 3 pangkat 3, 5 pangkat 5 gitu ya. Jadi polanya kayak gitu. Kalau misalnya buat yang pangkat itu kayak gimana, Bisma? Tadi Bisma yang nanya. Udah kejawab atau belum contohnya? Oh iya Kak, udah Kak. Oke. Ada juga yang pangkatnya tetap, tapi basisnya berubah. Ya, berarti ini ya, pangkatnya tetap ya, tapi ini si angkanya yang berubah ya, gitu. Jadi bisa angkanya yang berubah atau si pangkatnya yang berubah. Atau dua-duanya berubah ya kayak gini, kayak yang bawah gitu. Itu yang bilangan berpangkat. Ada lagi yang mau ditanyain? Oh iya Kak, kadang pernah lihat nih Kak soalnya tuh yang pangkatnya tuh pakai tahun gini. Itu gimana Kak? Pangkatnya pakai tahun. Iya kayak tahun 2004 ya, pangkatnya tuh kayak gitu terus. Oh, misalnya bentar, kita bikin. Kalau misalnya pangkatnya pakai tahun, terus kan dia kayak gede banget gitu ya si pangkatnya. Kita bisa sederhanain pakai sifat eksponen. Bentar ya. Ini contoh ya. Misalnya 2 pangkat berapa ya contohnya? Saya 2020. Terus nanti polanya itu 2 pangkat, atau ada yang punya nggak contohnya? Takutnya jadi salah. Berapa ya? Biar kelihatan polanya tuh. Ada yang punya nggak contohnya? Kayaknya kalaupun misalnya dia pangkatnya tahun gitu ya, atau misalnya ribuan, pasti bisa kelihatan polanya. Kan kalau sifat eksponen itu dia kalau pangkatnya dijumlah, berarti itu bisa, contohnya ya, misalnya ada 2 pangkat 2, kan dipangkatin lagi ya, jadinya 2 pangkat 4. Misalnya, oh bentar deh ya, aku coba searching dulu ya si contoh soalnya. Atau teman-teman yang punya, boleh ya, dikasih tahu ke aku contoh soalnya. Kalau yang aku lihat, kalau yang pangkatnya ribuan tuh kebanyakannya nilai biasa gitu. Jadi kayak aljabar aja gitu. Jadi bukan pola, atau ada yang nemuin dia pola. Jarang kalau pola dia tahun itu biasanya kayak pangkat-pangkat biasa, Ya, jadi bukan. misalnya ini 2000, ini ada ya soalnya. Misalnya di sini 2 pangkat 2017 dikurang 2 pangkat 2016. Terus
per ini tuh 2 pangkat 2015 min 2 pangkat 2014. Ini tuh A gitu ya. Misalnya kita cari nilai A. Biasanya pangkat biasa gitu kalau misalnya tahun mah kayak gini. Atau maksudnya soal kayak gini? Atau gimana tadi? Bisma yang nanya. Iya Kak, yang soal kayak gitu. Oh, soalnya kayak gini ya. Berarti ini mah masuknya ke materi eksponen. Gini ya. Kalau eksponen itu kan kalau dia jadi kalau ada di sini ya, 2 kali 2017 itu sama dengan 2 pangkat, 2 pangkat yang maksudnya 2016 ditambah 1. Nah ini kan 2016 tuh karena dia di sampingnya 2016 ya. Jadi di sini itu sama aja kayak 2 pangkat 2016 dikali 2. Karena kan 2 pangkat 1 gitu ya. Nah, jadi yang atas ini, yang 2 kali 2, yang 2 pangkat 2017, sama kita bisa disederhanain nih, jadi ini. Jadi 2 pangkat 2016 dikali 2, dikurang 2 pangkat 2016 gitu. Terus yang bawahnya, berarti ini sama ya. Cuman ini mah kan 15 sama 14. Berarti yang 15-nya ini 14 tambah 1. Jadi 2 kali 2014 kali 2 min 2 kali 2 pangkat 2014. Nah, ini yang pangkat yang samanya kita keluarin. Kan sama aja kayak kalau kita nyari eh, AB min A, ini A-nya kita keluarin ya. Jadi B min 1 gitu. Nah ini juga sama. Jadi di sini 2 pangkat 2016 kita keluarin. Berarti di sini sisanya 2 min 1. Yang bawahnya berarti di sini 2 pangkat 2014 yang dikeluarin. Berarti ini 2 min 1. Nah ini kan kalau pangkatnya bagi berarti tinggal dikurang ya. Jadi 2 pangkat 2. Jadi jawabannya 4 gitu. Ya, betul ya. Riansyah tadi yang jawab jawabannya 4. Soalnya kan 2 min 1 itu kan 1 ya. Ini kan bisa dibagi nih. Berarti sisanya yang ini. Nah, gimana Bisma kayak gitu soalnya? Soal kayak gini contohnya. Oh jadi pangkatnya itu kayak yang di ini tuh, yang Ya, dikurangnya tuh. ya. Jadi kalau di eksponen kan ini kalau dia kayak gini nih. Kalau 2 pangkat ini kan dikali ya ini nih. 2 pangkat 2016 dikali 2 pangkat 1. Berarti si pangkatnya dijumlah. Kalau misalnya dibagi ya ini 2 pangkat 2016 per 2 pangkat 2014. Karena ini dibagi ya. Ini kan dibagi gitu ya. Jadi si pangkatnya dikurang. Jadi 2016 dikurangi 2014. Jadi 2 pangkat 2. Tuh. Ini masuknya sifat eksponen ya. Jadi kalau misalnya dikali nih, dia pangkatnya jadi ditambah. Kalau misalnya dibagi ini, dia pangkatnya jadi dikurang gitu. Itu masuknya ke sifat eksponen. Oh iya Kak, paham paham paham, Kak. Oke. Nah, waktunya 4 menit lagi ya. Jadi kita tutup aja tanya jawabnya ya. Kita langsung post test. Kayaknya tadi pas
Pretest juga udah pada gede ya nilainya. Ada yang 100 nggak tadi pas pretest? Gak tahu kan. Boleh ya, sambil dikerjain pretestnya. Terus buat PowerPoint-nya nanti bisa di-download ya di Google Drive-nya. Berarti nanti di folder hari ini tanggal 29 ya.